Ketemu akhirnya ya lewat tatap muka seperti ini, bosan juga PJJ ya, tapi karena memang kondisi, karena memang belum stabil ya, dan kita walaupun di Jakarta sudah level kedua ya, tetapi bukan berarti di level kedua kita bebas lepas ya, kita masih ada tanggung jawab. Kita masih harus mengikuti protokol kesehatan ya. Ya, untuk pertemuan hari ini walaupun masih dalam separuh ya, setengahnya dari jumlah yang ada di kelas, kita maksimalkan waktu yang ada ya. Artinya apa? Waktu yang biasa kita tatap muka sebelum COVID itu kan 40 menit ya, 40 menit benar? Iya. Ya, Amre ya, 40 menit. Tapi karena kita dibatasi ya, jadi kita maksimalkan waktu yang ada. Ya, terima kasih operator ya. Kita selalu acungkan jempol di tangan sama Hamra ya. Bukan berarti kalian yang tidak bisa mengoperasikan berarti kamu tidak mendapatkan nilai, tidak ya. Tetap di mata ibu kalian sama ya. Yang tidak pernah mengikuti Zoom dan tidak pernah mengumpulkan tugas-tugas apalagi CBT. Kemarin Hamra itu kalau nggak salah CBT dapat 90 ya Hamra ya? Ya 90. Terus si Afif mana Afif? Afif dia B bu, dia anak B. Minggu depannya lagi. Oh iya nih, Afif minggu depannya. Afif dapat 100 ya. Bahkan nilai 91 itu hampir 90, paling rendah itu 80. Ibu anggap ya sudah, orang KKN itu 78 kok ya. Tapi ibu sudah tutup dan minggu depan insya Allah kita CBT untuk yang kedua kalinya. Nah, tapi ibu gabung ya. Gabung artinya apa? UH2 dan UH3 ibu jadikan satu. Karena apa? Kita di bulan Oktober, November kita sudah selesai. Jadi nanti yang diunkan ya, yang diunkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, apalagi? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, satu lagi. Bukan yang diunkan. Yang diunkan berarti 4 ya? Enggak, kalau IPS itu yang untuk ulangan ujian madrasah. Ujian madrasah, SKI, bahasa Arab, Al-Quran hadis, fikih, bahasa Arab betul kan? Iya. Ya. Enggak yang diunkan. Bukan. UN. Oh ya, untuk itu yang diunkan itu. Iya, bukan itu biasa. 4 dong. Enggak, ada 3, ada 5 bu. Kalau 3 biasanya IPA, IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia. Tetapi kalau 2 bahasa Inggris sama satu lagi itu bahasa Inggris. Nah, iya. Tapi gini, kalau yang tahun-tahun yang lalu itu Bu Leli dibatasi selesai di bulan Oktober. Berarti nanti kalau kelas 9 itu anggap selesai. Memang pas kita bab ketiga. Ya, bab ketiga kemarin sudah kita prolog saja dulu tentang video pembelajaran tentang rukun jual beli di dalam hadis yang baru kita baca. Coba dibuka halaman, nanti absennya bareng-bareng saja. Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir? Hadir semuanya. Oke, jadi ini nggak perlu ya, nggak perlu baca satu-satu lah, nggak perlu. Hamra sudah coba videonya. Coba siapa dulu yang belum Hamra? Ibu bisa langsung ngomong soalnya di sini nggak langsung dulu. Oh gitu? Ibu bisa langsung ngomong kameranya ada di situ. Ibu ngomong, nanti di sini udah pada ngomong semua. Ya, jadi kalau di sini nggak bisa ngomong. Oh gitu? Iya. Oh gitu ya sudah. Yuk, itu mau diputar dulu. Jangan bareng-bareng Hamra. Video pembelajaran dulu baru mulai yang ngomong. Gitu. Ini pembelajaran dulu ya bu. Kan? Pembelajaran dulu ya bu. Ya, yuk di itu dulu. Unsur dari mana? Yuk. Tapi itu juga suaranya loh. Jual beli tadi unsur jual beli. Rukun dalam beberapa
unsur dari muamalah. Maka rukun jual beli berarti unsur jual beli. Rukun mudharabah berarti unsur mudharabah. Dan seterusnya. Sudah? Saya simpulkan saja. Rukun jual beli ada 3. Subjek, objek, simbol. Subjek, objek, simbol. Subjek itu pelaku akad, objek berarti objek akad, simbol adalah pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk atau yang mewakili bahasanya kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan akad. Baik, di buku ada tidak perlu mencatat definisinya. Sekarang subjek akad ada 2, penjual dan pembeli. Objek akad ada 3, barang, jasa, akad. Di lisan akad dan atau ditukar. Sebagai prolog saja, ya kita ke hadis yang pertama. Katiin aja dulu, kita ke hadis yang pertama. Ya, tes. Oke. Hadis yang pertama, coba dibaca. Halaman 46. Boleh ini kalau kita pakai error bisa pakai error. Ya. Oke. Man Abni Arasin. Yuk, dibaca. Bismillah. Coba pikirnya jadi sasarannya. Tes. Hehe, tes. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar tujari innakum qad walaitu amran harakat fayyil umamus sarifah mikyal wal mizan. Artinya Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, jauhilah kalian dari suatu perkara yang telah membinasakan kaum terdahulu, yaitu makanan keseimbangan. Hadis riwayat Al-Baik. ya, oke. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Betri yang kemarin ibu itu ya. Suara kamu bagus banget. Kemarin bukan yang kemarin 91 siapa ya? Ali Bu, ini Bu, belakang saya Bu. Perempuan kok. Fitri. Oh itu, bukan Bu. Bener suaranya bagus banget. Sampai ini suara ibu kamu bukan Bu, suara saya. Oke, bener membaca surat apa kemarin ya bagus ya. Oke, baik ya. Kita bahas satu persatu. Kita membahas tentang hadis tentang berhubungan dengan transaksi jual beli ya. Kemarin minggu yang lalu kita sudah, tetapi kita jabarkan hari ini lewat tatap muka ya, walaupun baru separuhnya saja. Bosan juga ya kita PJJ ya. Ibu pernah kan? Kayaknya Bu Leli nggak pernah nggak PJJ ya. Silahkan ya, walaupun cuma 20 menit, 30 menit gitu ya. Ibu lebih suka, ibu ada feedbacknya, ada timbal baliknya antara ibu dengan kalian. Kalau mau tugas mah gampang. Kalau ibu tuh tugas gampang, nilai pun bisa mudah gitu ya. Asal kalian istilahnya nurut dalam artian bukan nurut push up, bukan. Artinya kalau kamu ada tugas selesaikan dengan baik, ada CPT kerjakan dengan baik. Terus ditunjuk lewat PJJ, coba dibaca, kamu bisa. Kayak gitu loh. Beda dengan
lewat daring, lewat online atau lewat dunia maya itu berbeda. Baik, yuk kita bahas. Ya, ada apa sih ya? Dari Ibnu Abbas, kola itu berkata atau bersabda. Ya maksa. Dan nggak usah pakai ini aja. Pakai ini tuh, Bu, ada satu lagi, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, oke. Lanjut, ya. Kola itu berkata atau bersabda, ya. Kola dari Ibnu Abbas itu bersabda. Kola, ya maksara tujari, ya maksara tujari. Itu baca hadis dengan baca firman Allah berbeda ya. Kola, ya, bukan kola diartikan kalau baca hadis dengan firman Allah itu berbeda. Kalau firman Allah itu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau hadis cukup bismillahirrahmanirrahim, ya. An adri alasin qala bersabda, ya maksara tujari, wahai para pedagang, innakum sesungguhnya kamu qad walaitu menjauhlah kalian. Artinya kalian siapa? Kita yuk kita nanti Ibu sampaikan dengan kaum Madian dari Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib itu diperintahkan oleh Allah supaya menyampaikan ke kaumnya, ke kaummu. Kaum siapa? Kaum Madian. Ketika kaum Madian itu dicolek sama Nabi Syuaib alaihissalam bahwa jangan sekali-kali mengurangi takaran atau timbangan, nanti Allah murka. Nah itu diceritakan, ya. Nanti kita bahas satu dulu. Terus inakum sesungguhnya kamu walaikum menjauhi kalian, ya, jangan faihi di dalamnya perkara umami kaum. Yang dimaksud umami itu adalah kaum syarifatu terdahulu mikyalu takara wal mizanu dan timbangan suatu perkara yang telah amron halakat telah membinasakan suatu kaum yang mengurangi timbangan atau mengurangi takaran di dalam transaksi jual beli. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi transaksi jual beli merupakan kegiatan ekonomi, betul ya? Transaksi jual beli itu kegiatan ekonomi yang dilakukan sejak lama. Ketika Rasulullah di zaman jahiliyah pun transaksi itu sudah ada, ya. Dianggap transaksi berhasil apabila ada penjual dan pembeli. Tolong diabadikan fotonya. Jadi transaksi itu ada penjual dan pembeli. Kalau salah satu tidak ada, maka dianggapnya itu tidak sah, tidak ada terjadi transaksi jual beli. Tuh, dan Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, jauhilah kalian dari suatu perkara yang telah membinasakan kaum terdahulu, yaitu takaran dan timbangan. Sudah ada tuh. Ani Abbasin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sara tujari, innakum qad walaitum amron halakat faihi umawi sama kaum. Jadi ketika Rasulullah, ya, Allah itu menyampaikan kepada Nabi Syuaib untuk menyampaikan kepada kaumnya di sini disebutkan kaum, jadi lupa mana tadi, kaum Madian ketika dia mengelak kepada Nabi Syuaib. Hai Nabi Syuaib, aku sudah terbiasa seperti itu, dari nenek moyangku sudah terbiasa mengajarkan bahwa tidak ada apa-apa kok. Aku mau mengurangi takaran atau aku mengurangi timbangan, sah-sah saja, gitu. Jadi antara kaum Madian itu dia bersitegang dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, padahal Nabi Syuaib itu sudah diperintahkan oleh Allah, hai kamu itu loh. Akhirnya saling ngeyel, si kaum Madian itu
kekeh bersikukuh bahwa aku sudah terbiasa mengurangi timbangan atau mengurangi takaran karena sejak dulu zaman nenek moyangku sudah mengajarkan, tapi keliru. Kata si Nabi Syuaib itu, tapi kalian tuh keliru, ngeyel. Akhirnya Allah memberikan semacam cubitan. Terus dia dihantam oleh awan panas. Terus kaum Madian itu bergelimpangan karena dia tidak sadar mengurangi takaran timbangan itu Allah itu melaknat. Itu cerita. Oke, sekarang kita kepada coba buku catatannya ada yang buka. Sekarang kepada syarat jual beli. Yo, boleh. Syarat jual beli. Kalau syarat di sholat apa tuh? Syaratnya untuk melakukan sholat apa? Syaratnya apa? Kita berjual beli. Kalau syarat sholat apa? Syarat untuk melakukan sholat apa salah satunya? Ya syaratnya harus wudhu, kan gitu. Kalau sholat tidak dilakukan diawali dengan niat wudhu, ya sholatnya tidak sah. Itu syarat. Ya pasti orang muslim, kan gitu kan? Orang Islam. Kalau orang Islam ya pasti ya syaratnya untuk sholat gitu. Salah satunya adalah rukunnya itu niat, terus membaca membaca Al-Fatihah, kan gitu kan? Bu, saya mau itu dipanggil Bina. Ya. Sebentar ya Bu. Iya. Bapak, karena dulu kayak bulan ini maaf ya. Soalnya di sini ada bilang ada motif iklan dewasa Jepang Bu. Iya, terima kasih. Ya, bukan berarti kalian tidak bisa seperti Tana atau Hamra, tidak. Memang ya lebih baik kita duduk seperti ini. Kalau dia kan mereka berdua bisa ya. Oke, lanjut. Kalau dipanggil guru yang lain boleh, tidak masalah. Oke, sekarang syarat jual beli dalam Islam. Tadi boleh sedikit ya. Kalau syaratnya sholat di dalam Islam itu satu beragama Islam, kan gitu kan? Kalau orang Islam itu nggak mungkin orang Islam belum tentu sholat, kan gitu ya? Orang Islam belum tentu sholat. Tapi kalau yang sudah melaksanakan sholat pasti orang Islam, kan gitu kan? Kalau orang kan ada yang KTP, ya agamanya Islam tapi tidak pernah sholat, itu Islamnya KTP. Tapi orang yang melakukan sholat, ya melakukan puasa, melakukan zakat, pasti orang Islam. Tapi orang Islam belum tentu bisa sholat, gitu kan? Filosofinya di situ. Ya, jadi orang praktek jual beli itu pun harus ada syaratnya, harus ada rukunnya. Oke, baik, satu. Boleh. Ini itu sudah ada tuh. Syarat jual beli dalam Islam. Penjual bisa dilihat? Bisa? Yang kelihatannya. Iya. Nah, tuh. Ya. Baik. Tuh bawahnya lagi. Nah, sip. Syarat jual beli dalam Islam. Entar dulu, nggak usah ditulis tapi dengarkan boleh dulu ya. Ada kok kamu nanti di YouTube, di channel, nanti kita bantu sama Hamra, gampang. Tapi ketika kalian mendengarkan langsung bukan dari narasumber, bukan menyampaikan saja, ya. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Artinya tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Oke, sebentar. Boleh ini juga pengen kayak gini. Sebentar, maaf ya, bukan boleh ini sebagai tolong di video. Tolong di video mulai ya. Tolong di video mulai. Kalau boleh siap gitu. Oke. Yang pertama, syarat jual beli dalam Islam. Satu, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Artinya, tak ada paksaan atau tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Artinya seperti ini.
jual beli atau transaksi, ada penjual, ya, ini ibu penjual, dan ada pembeli. Tuh, jadi yang dinamakan transaksi jual beli itu berarti ada akad, ada ikrarnya, ya. Jadi Ibu Leni sebagai penjual dan ada pembeli datang ke rumah. Assalamualaikum Bu, apakah betul Ibu mau menjual sebidang tanah? Atau Bu, apakah betul Ibu menjual rumah? Bu, apakah betul Ibu mau menjual mobil? Nah, itu yang namanya transaksi. Ada dua arah. Ada dua arah, yang penjual dan pembeli. Oke, lanjut. Pihak yang kedua, pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tidak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Yang namanya anak-anak ini tidak kategori di dalam jual beli. Contoh gini, maaf ya, tidak boleh ini. Dikatakan akil balik dewasa, ya maaf ya, laki-laki ini sudah mengalami white dream, oke ya, kita gini aja dah, tutup white dream. Terus dikatakan sudah akil balik, sudah tumbuh jatuh untuk laki-laki, tuh itu sudah dianggap dewasa. Bukan sunat gimana? Nggak ada. Kalau baru lahir aja sudah sunat kan gitu. Yang dikatakan akil balik berarti dewasa. Laki-laki itu sudah mengalami white dream. Perempuan itu sudah mengalami haid, itu sudah dikatakan dewasa. Terus laki-laki itu tumbuh rambut, kumis, kan gitu, kumis. Maaf ya, yang kaki itu sudah, maaf, yang laki loh ya. Makanya kalau Maria itu, kalau Maria, aku laki perempuan. Makanya Dorce, ibu jadi ingat betul ya. Kemarin ibu lihat di YouTube itu. Allah itu kan sudah menciptakan berpasang-pasangan. Maaf ya, keluar dari materi dulu. Jadi kita harus paham betul. Ketika dulu ada artis yang dia itu seorang laki-laki tulen, tapi dia merubah bentuk anatomi tubuhnya, ya sampai dia keluar negeri. Sampai ketika dia tuh mati. Tapi sebelum mati dia ngomong sama ibunya, dia dekat ibunya, dia seorang laki-laki, tapi dia menyerupai perempuan. Ya, makanya di dalam surat itu tanda-tanda akhir zaman itu ketika laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, gitu ya. Nah, ini nyata ketika orangnya sudah mati sudah berapa tahun yang lalu. Boleh dibaca biografinya. Ketika dia mati ngomong sama ibunya, "Mama, Ibu, kalau aku nanti mati, tolong aku dikebumikan atau ibaratnya kalau aku nanti mati ya seperti seorang laki-laki." Itu seorang laki-laki, tapi kebetulan dia seorang Kristen, terus nanti aku dikasih baju jas, betul. Terus aku dikasih sepatu pantofel. Ada kan ceritanya ya? Karena dia tuh menghilangkan dianya sebagai laki-laki. Allah tuh murka, tapi dengan sendirinya dia dengan tidak sadar, Bu, nanti kalau aku mati, aku dikebumikan seperti orang laki-laki. Kalau kebetulan orang Kristen, aku nanti pakai jas,
jahiliyah, ke masa jahiliyah di mana masa kebodohan. Sekarang diterapkan lagi. Kenapa? Sudah tanda-tandanya hari akhir. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu sudah ada. Tapi ketika Rasulullah dikatakan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kapan sih kiamat datang? Rasulullah tidak bisa menjawab. Walaupun Rasulullah itu adalah kekasih Allah, orang kepercayaan Allah, Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Aku tidak tahu kapan kiamat akan datang. Gitu. Tapi tanda-tandanya hari kiamat itu sudah ada. Ya salah satunya tadi boleh disampaikan. Gitu ya. Jadi mengingkari apa yang di dalam dirinya. Termasuk itu syarat jual beli, mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan sebagainya. Sehingga kaum Madian itu dilululantahkan, dihancurkan oleh awan panas oleh Allah lewat Nabi Syuaib. Tolong sampaikan ke kaummu, gitu kan? Kaumnya Nabi Nuh dulu kan? Nabi Nuh kapal ya kapal. Terus kapal ditenggelamkan gitu. Terus kaumnya, termasuk yang kita bahas adalah kaum Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Jangan sampai kalian itu, berarti untuk ke kita juga, jangan sampai kita jual beli sampai mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Sampaikan sama orang tuamu yang jual beli di pasar dan sebagainya, gitu ya. Oke, nomor 1. Terus yang kedua, nah tadi sudah yang anak-anak, adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya jual beli itu diikrarkan sehingga kedua belah pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. Jangan seperti sistem ijon. Tahu nggak sistem ijon? Sistem ijon kayak gini. Misal ada pembeli datang ke rumah Bu Leli. Bu, ibu punya kebun, kebun ya. Ada pohon yang di situ sudah mulai berbuah. Contoh, ibu mau menjual buah duren atau apa ya, atau mungkin petek gitu ya. Terus si penjual ngomong, Bu, saya mau beli, itu namanya sistem ijon. Sistem ijon itu apa? Dia kan nggak ngerti. Nanti si buah duren atau buah jambu atau apa, nanti di dalam perjalanan buah yang diharapkan ini tidak sesuai dengan harapan. Nah itu yang tidak di dalam Islam seperti itu. Yang di dalam Islam adalah ya akad, ada barang, ya bila perlu ada saksi. Bahkan kalau properti itu ada notaris, tertulis, ada perjanjian di situ. Pihak pertama, pihak kedua tanda tangan, ceret, terus pakai matre. Itu sampai. Karena apa? Takutnya di dalam perjalanan, di kemudian hari ada hal-hal yang tidak saling puas. Loh gimana sih dulu perjanjiannya bagaimana sih? Ya, kayak gitu. Ya, jadi kita mengacu kepada hukum Islam. Ya, jadi dikatakan nanti rukun Islam syaratnya jual beli ya ada di hadis yang baru Ibu sampaikan. Oke, nomor 4. Next. Nah, oke, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Tadi dari awal sudah sampaikan. Artinya barang itu bukan barang curian, pinjaman, terus atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut. Contoh, Bu, saya mau beli mobil Ibu. Barangnya mana? Tuh, ya, Bu, ada fakturnya. Faktur apa tahu? Kertas-kertas itu ya, yang dari itu. Bu, ada BPKB-nya? Ada. Nih. Bu, ada STNK-nya? Ada. Nih. Sudah dilihat-lihat orang yang mau beli mobil Ibu. Contoh ya, contoh. Terus, Ibu mau jual berapa? 100 juta. Bu, boleh saya nawar? Silakan. Nah, udah bla kalau menawar baru, Bu, gimana kalau saya nawar 90 juta? Waduh, jangan Pak, nanti saya ini, jangan ngomongin untung rugi, nggak usah Pak, kalau 90 juta belum bisa Pak. Terus Ibu maunya berapa? Aduh Bu, Pak, gimana ya? Gimana kalau kita ambil tengah-tengah? 95 ya Pak, Bapak turun 5 juta, saya naik 5 juta.
Nah, kalau sudah seperti itu namanya sudah ikrar. Ada barangnya, ya, ada barangnya, sudah diketahui satu sama lain. Bila perlu ada saksi, misal anak Bu Leli, ya, Bapak gimana nih? Ya sudah, kalau Mama boleh, pembelinya oke, ya sudah, ikrar, tanda tangan. Ditakutkan kalau tidak ada tanda tangan, tidak ada perjanjian, di suatu saat di dalam perjalanan nanti STNK-nya kok belum diperpanjang. Nah, makanya diteliti dulu si pembeli, dan penjualnya pun tidak boleh ngumpet-ngumpet, tidak boleh bohong, apalagi barang curian yang dimaksud gitu loh. Barang curian kok dijual. Paham ya? Oke, nomor 5. Amra. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah atau dilarang agama masyarakat, sehingga jual beli itu menghasilkan manfaat. Terlalu jauh kalau kita barang haram, ya. Barang haram ya, kita kan nggak ngerti ya. Kayak jual beli, maaf lahir batin ya, kayak sabu-sabu, Sabu-sabu ya. Itu kan, barang-barang haram ya kayak gitu, yang dimaksud yang banyak di TV itu. Bu, gimana hukumnya kalau beli di Shopee, Lazada, atau Bu lewat online? Boleh, kan sudah ada ikrarnya, ada jual beli, biasanya gini. Kalau boleh biasa beli di Shopee, Kak, gitu kan, minta alamatnya. Kakak sudah cocok dengan baju yang mau dibeli kan gitu kan. Tetapi kadang-kadang ya beli lewat online kan dunia maya ya, beda. Makanya kalau jual beli mobil, beli jual rumah itu kita pasti akan mendatangi tempatnya. Nah, tapi kalau beli makanan, misal GoFood, ya benar ya GoFood ya? Betul. Nah, beli kan biasa masak, nggak pernah beli GoFood gitu. Tetap gini, di gambar itu beli bakso atau mie ayam, gambar itu bagus, kayaknya kita ini banget ya. Tapi ketika nyampe ke rumah, loh kok mie-nya kayak gini, loh kok baksonya kecil, loh kok sambelnya kayak gini. Nah, itu kan itu kan hanya di dunia maya, tetapi beda ketika kita jual beli transaksi face to face ya, antara penjual dan pembeli. Paham ya? Kayak gitu ya. Boleh Bu beli lewat Shopee online, boleh. Cuman mana handphonenya? Gitu ya. Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Sebentar. Sampai di mana tadi? Nomor 5. Nomor 5. Iya. Oh, sudah. Sekarang nomor 6. Terakhir nomor 6. Iya. Harga jual beli itu harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran, sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama tahu berapa nilai transaksi tersebut. Akhirnya sudah tadi semuanya ya. Sudah diketahui barangnya, harganya berapa. Terus ini ada orang minta alamat. Sebentar ya. Sebentar banget. Ya. Sebentar. Dalam RT 12 RW 09 nomor 100 tanggung ya Bapak ya. Oke, sudah? Sampai di mana tadi? Sudah ya? Tadi syaratnya sudah kan, Mbak? Syaratnya. Ini kan rukunnya. Ini tadi sudah syaratnya. Oh
penjual ya. Hmm. Penjual Bu Leli, ada yang pembeli ya. Berarti ibu sama si Andika, misal sama Tama. Tama sebagai pembeli, ya. Bu Leli sebagai penjual. Nah itu namanya bertransaksi, ya. Di dalam jual beli dua pihak bertransaksi harus ada yang hadir. Tidak boleh si Tama itu diwakilkan sama Hamra, itu tidak boleh. Di dalam hukum Islam harus jelas antara Tama dan Bu Leli. Dia pembeli dan Bu Leli penjual, harus sama-sama tahu fisiknya, harus hadir di tempat kita mau transaksi. Baik, harus ada penjual pembeli. Jika tak ada salah satu pihak itu, maka jual beli tidak bisa dipenuhi. Betul, dari awal Bu Leli sudah ngomong tidak sah, tidak memenuhi syarat. Nah, gitu aja deh. Tidak bisa memenuhi syarat karena apa? Salah satu tidak ada. Yang kedua, barang atau objek jual beli. Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang dan jasa atau jasa. Maka saat jual beli barang atau objek ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Tadi sudah ya? Ya tadi jual beli mobil, motor, rumah, tanah dan sebagainya. Jadi harus ada feedbacknya, timbal baliknya. Bu, saya nawar sekian. Pak, gimana kalau sekian? Oh gitu ya Bu. Terus nanti kalau udah calo ngikut siapa Bu? Calo tahu calo. Calo tahu. Calo motor, calo mobil yang memperkenalkan. Bu, nanti kalau sudah terjadi transaksi, saya dapatnya dari mana Bu? Nah, gitu, biasanya gitu calo. Bu, 2,5%. Di dalam hukum Islam tuh nggak ada 2,5%. Cuma ucapan terima kasih, iya. Nah, tetapi ucapan terima kasih biasanya diketahui, Pak, nanti kalau rumah harga saya 800 juta, misal saya kasih 20 juta, itu hampir 2,5%. Nah, harus diketahui. Tetapi di hukum di lembaga atau di hukum Islam itu tidak ada 2,5%. Ucapan terima kasih iya. Nah, misal kalau 800 juta nanti dapatnya 20 juta, tapi disaksikan. Oh, nanti Bapak yang 1, 2 itu ngikut Bapak ya. Jadi harus jelas. Bahkan harus bisa tertulis. Sama kalau kita mau inden perumahan gitu ya. Hal itu harus pun tertulis di notaris. Karena properti kan jual beli rumah kan. Nah, rumah itu misal 3 bulan yang akan datang baru selesai, baru jadi gitu. Tertulis di notaris. Matre, terus ada saksi, misal Bu Leli bawa Pak RT misal, ada saksi 1 tanda tangan, kuat. Tapi yang ditakutkan ketika kita tidak ada saksi atau tidak ada tanda tangan atau membubuhkan sebagai bukti kalau kita pernah beli perumahan yang di A, perumahan yang di B. Paham ya? Oke, nomor 3, Hamra. Harga yang disepakati. Jika sudah ada penjual, pembeli, dan barang yang mereka transaksikan, maka harus ada kesepakatan harga. Harga ini harus terbuka dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika ada pihak yang tak sepakat dengan harga, maka jual belinya tidak sah. Jadi belum ada di situ. Bu Leli sudah ngomong ya, tidak sah. Harus ada barangnya. Tadi kata-kata anak Bu Leli, Mah, gimana Mah? Ya sudah, Pak, anak saya gini-gini. Oh, berapa? Ya sudah 95 juta. Bapak turun 5 juta, saya naik 5 juta. Kan pas ya Pak ya? Oke Bu, kita deal. Kalau sudah deal, satu sama lain sudah sepakat, tidak ada grundel atau grundel, tidak ada dusta di antara kita. Asik. Tadi, aduh gimana? Aduh nyesel banget aku. Gitu, harus transparan. Transparan itu terbuka, jujur tuh. Gitu kan? Jadi kalau sudah terjadi akad jual beli, sudah selesai, lega. Toh nanti ada apa-apa nanti di tengah jalan atau di perjalanan atau apa, misal tanah itu kena kena tsunami, kita kan nggak ngerti ya. Namanya sudah akad jual beli gitu. Terus pohon itu mobil itu tiba-tiba bannya gembes ya, dibawa pulang, itu bukan urusan kita lagi gitu. Yang penting sudah ikrar. Bu, tadi mobil sudah nyampe rumah
gitu kan, ya bocor, cuman kecuali dilihat-lihat ibu menipu, bannya dibalik atau apa, itu baru. Tapi ketika kita sudah barang itu sudah nyampe di rumah kok berubah atau gemes, itu masalah bisa diatur gitu. Yang dimaksud adalah transaksi jual beli antara kedua belah pihak saling memahami, ada kejujuran di situ, ya sudah ada akadnya. Akad itu ya ikrarnya gitu ya, paham ya? Terus nomor, yuk next, akad atau serah terima. Akad ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sudah akur tahu, berarti tidak ada musuhan di situ. Yang dimaksud di situ akur, tidak ada musuhan di situ, ya. Penjual sudah mau melepas barang atau objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati, ya. Dalam dunia properti, bukan ada dunia properti tadi boleh disampaikan. Jadi contoh gini, Bapak uangnya lewat cash apa transferan, itu harus jelas. Tapi kalau Bu Leli lebih suka transferan. Karena apa? Tahu-tahu uangnya ada aja di ATM. Tapi yang ditakutkan ya Kak Maya, ditakutkan uangnya itu maaf ya, takutnya uang palsu. Kita kan nggak ngerti kan, masa 800 juta misal kita satu-satu tipis atau enggak ya, terus wah ini asli atau enggak ya. Kalau Bu Leli lebih cenderung kepada bapak lewat transfer aja rekening ini. Oh gitu ya Bu. Terus nanti gimana Bu, kalau separuhnya dulu Bu, harus ada perjanjiannya, tidak serta-merta bawa deal terus nanti gini. Ditakutkan di kemudian hari ada masalah-masalah yang memang menimbulkan jadi tidak akur. Tahu tidak akur? Jadi permusuhan. Jadi tidak membawa kemaslahatan, tetapi membawa kemudorotan. Ya, gitu kan? Nah, itu sudah jelas banget. Nah, demikian syarat hukum dan rukun jual beli dalam Islam. Artinya, jika ada muslim dan melakukan transaksi, pastikan hal-hal di atas terpenuhi sehingga Anda makin yakin melakukan jual beli untuk arti jual beli. Paham ya? Secara garis besar dipahami ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? 3 menit lagi selesai. Ini tanggung banget. Ada yang bertanya? Oke, lanjut. Ini secara garis besar rukun tentang rukun, syarat dan hukumnya gitu ya. Hukum jual beli boleh gitu ya. Tapi yang tidak diperbolehkan ketika kita saling menjatuhkan ya. Itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Baik. Ada yang mau bertanya? Sudah selesai? Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, ini yang di rumah sudah ikut umrah. Udah, itu udah kelihatan Bu. Mana? Sudah? Kelihatan dari mana? Itu di laptop Bu. Oh gitu? Yang tidak hadir siapa umrah? Gak jelas. Udahlah, nggak apa-apa ya. Masalah nanti. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam buat keluarga kalian. Salam buat orang tua kalian. Sampaikan salam takzim ibu buat kalian, keluarga. Terus jaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai kita kasih kendor, tetap pakai masker. Walaupun sudah di level kedua, ya artinya diberikan pelonggaran, bukan berarti kita bebas, ya. Karena masih ada lah sedikit-sedikit yang ya kita kan nggak ngerti ketemu sama siapa di jalan. Yang jelas kurangi keluar rumah, ya, hindari kerumunan, ya. Terus bercakap-cakap harus tetap pakai masker. Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.